Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya RV Yuhdwiyani Siregar, peserta latihan dasar CPNS Merangin angkatan kedua tahun 2022. Kali ini saya akan membuat video tentang resum pembelajaran harmonis dan kolaboratif. Yang pertama yaitu tentang harmonis. Mengapa kita harus harmonis? Coba sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada pada tayangan berikut. Apa yang kamu lihat? Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis karena suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, dan meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi. Positifnya suasana harmonis. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Core value dari harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis yaitu diwujudkan dengan menerapkan 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu sebagai berikut yang seperti pada dalam tayangan tersebut. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Yang pertama yaitu posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. PNS juga harus memiliki rasa suka menolong, dan PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kolaboratif. Nah, di sini ada kolaboratif menurut Dyer and Singh, Lindeck and Sickert, dan Gray. Kolaborasi pemerintahan maksudnya adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintahan. Lalu apa itu collaborative governance? Yaitu mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, yaitu sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, kemudian merencanakan aksi kolaborasi, kemudian mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Lalu apa core value dari kolaboratif? Yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Agar terjadi kolaborasi yang baik, maka prosesnya harus melingkup 5 hal. Yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialog. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah yaitu adanya kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu ketidakjelasan batasan masalah dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Demikian resum pembelajaran tentang harmonis dan kolaboratif.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.